Nah, hingga akhirnya si ayahnya tersebut memaksakan untuk menikahkan putrinya. Itu pernikahannya sah atau tidak, Abi? Oke, secara pandangan agama pernikahan itu tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jurnalis Pelajar SMA Ma'arif Pacet. Spesial podcast kita hari ini, kita akan ngebahas isu yang lagi booming banget nih di kalangan remaja bersama salah satu pengajar yang ada di SMA Ma'arif Pacet, yaitu Abi Zain. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kan sekarang itu lagi booming banget nih isu tentang kehamilan di luar pernikahan. Nah Abi, apa sih penyebab utama hilangnya moral pada remaja hingga hal tersebut dapat terjadi? Dan bismillahirrahmanirrahim, banyak faktor yang menjadi wasilah hilangnya moral pada generasi muda, khususnya daripada kaum hawa, terutama dilihat daripada faktor lingkungan, pergaulan, dan menyalahgunakan media digital. Dan yang paling penting, hilangnya moral pada generasi muda itu karena lemahnya pondasi keimanan, lemahnya agama. Bahkan bisa jadi juga daripada kurangnya perhatian dan kasih sayang daripada orang tua, sehingga generasi remaja tersebut mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sebayanya. Oke Abi, lalu apa sih pandangan agama terhadap hal tersebut? Kalau kita lihat daripada pandangan agama, bahwa dalam sebuah maqal dikatakan remaja itu adalah tulang punggung negara. Jika remaja, putra-putri negara ini baik semua, soleh semua, insya Allah bukan hanya negara, bahkan daerah itu bisa maju dan bahkan bisa berkembang sangat besar. Tetapi jika generasi mudanya, remajanya, buruk akhlaknya, tidak punya etika, tidak punya moral, maka hancurlah sebuah negara atau sebuah daerah. Oke Abi, Rosa tuh pernah mendengar bahwa katanya anak yang dihasilkan di luar pernikahan itu tidak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya menurut pandangan agama. Itu maksudnya kayak gimana sih Abi? Secara pandangan agama dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah hamil, nah setelah dinikahi lalu ditiduri, karena memang istrinya kan, setelah ditiduri itu jarak waktu ke depannya ada nggak 6 bulan atau lebih daripada 6 bulan. Kalau minimal 6 bulan atau lebih daripada 6 bulan, maka anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut menjadi sah anak daripada ayah atau laki-laki yang menikahi ibunya. Baik apakah yang menikahinya itu pelaku ataupun laki-laki yang lain. Nah, tapi jika si laki-laki itu menikahi perempuan yang sudah hamil, lalu ditiduri, setelah ditiduri dari situ jarak kedepannya kurang dari 6 bulan, apakah 3 bulan melahirkan atau 5 bulan, baru 5 bulan lalu melahirkan, maka anak tersebut binnya itu kepada ibunya, tidak kepada bapak yang menikahinya. Nah, hingga akhirnya si ayahnya tersebut memaksakan untuk menikahkan putrinya. Itu pernikahannya sah atau tidak, Abi? Oke, secara pandangan agama pernikahan itu tidak sah. Nah, jika memaksakan diri untuk seperti itu karena malu misalkan, itu sama dengan memperpanjang dosa. Anak yang dinikahkan oleh si laki-laki tersebut karena si laki-laki tersebut bukan hak menjadi wali, maka hukumnya zina dan terus zina. Lalu bagaimana untuk memperbaiki misalkan daripada hal tersebut, misalkan apa karena faktor tidak tahu atau karena misalkan memang dia tidak paham, maka dalam konteks pernikahan itu ada yang disebut dengan tajdidun nikah. Misalkan seorang laki-laki menghamili seorang perempuan, lalu dinikahi si perempuan tersebut, tidak lama kemudian dalam jangka 3 bulan atau 2 bulan setelah dinikahi dan ditiduri, lahir anak perempuan, diurus sampai besar. Setelah besar anak tersebut ingin menikah, misalkan diwali oleh ayah tersebut. Secara agama kan tidak sah. Nah, kalau memang dia tidak tahu, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau memang tahu, itu harus dinikahkan kembali, yang disebut dengan tajdidun nikah. Oke, lalu Abi, gimana nasib keturunannya ketika anak yang dinikahkan oleh ayah biologisnya tersebut menikah dan dia punya anak lagi? Itu bagaimana nasib anaknya? Anaknya misalkan perempuan nih,
perempuan. Karena yang dinikahkannya itu tidak sah atau ayahnya itu tidak sah menjadi wali, otomatis tidak sah pernikahannya. Lahirlah misalkan anak perempuan, itu sama, yang berhak untuk menjadi wali daripada anak perempuan tersebut adalah wali muhakam atau wali hakim. Kalau di kita mah disebutnya itu kepala KUA. Harus seperti itu gitu. Adapun jika bukan daripada kepala KUA, tetap dipertahankan ayah biologisnya yang menjadi wali, maka sama dengan zina dan seterusnya. Oke, lalu apakah ayah yang menikahkan putrinya tersebut, ayah biologisnya yang menikahkan putrinya tersebut mendapatkan dosa? Oh jelas. Karena dia memperpanjang dosa. Jelas itu sangat dosa besar. Zina itu perbuatan yang begitu sangat nista dan begitu sangat hina. Oke Abi, lalu apa sih dampak negatif bagi anak yang dilahirkan? Yang pertama, karena perbuatan zina itu hina dan nista, otomatis yang dihasilkan daripada perzinahan itu pun bukan mendapatkan pandangan yang baik, tetapi mendapatkan pandangan atau cacian, hinaan untuk anak tersebut. Lalu yang paling miris adalah ketika si anak tersebut misalkan panjang umur, dewasa, ayah biologisnya meninggal dunia, setajir apapun dia, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan. Kenapa? Karena anak tersebut binnya itu bukan kepada ayah biologisnya, tetapi kepada ibunya. Maka ketika ayahnya meninggal dunia, andai kata meninggalkan harta yang banyak, si anak tersebut itu tidak mendapatkan warisan. Itu salah satu dampak negatif daripada anak yang dilahirkan, hasil daripada perzinahan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin. Oke Abi, kalau gitu boleh dong kasih satu pesan nih untuk remaja di luar sana agar tidak terjerumus terhadap hal tersebut. Insya Allah biidznillah, buat teman-teman remaja terutama daripada kalangan Hawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengistimewakan kaum perempuan, kaum Hawa, sehingga dalam konteks agama perempuan itu dijadikan perhiasan terindah, perhiasan paling istimewa, otomatis perhiasan termahal. Oleh karena itu, jangan pernah untuk dijadikan murah secara pandangan agama termasuk secara pandangan dunia. Lalu bagaimana untuk menciptakan perempuan itu dalam pandangan agama dia jadi perhiasan terindah? Maka rajinlah belajar ilmu agama. Jangan pernah meninggalkan sedikit pun untuk mempelajari ilmu agama. Karena apa? Karena ilmu agama itu akan menjadi pondasi yang kuat untuk menjadikan kontrol hidup dia dalam menjalankan kehidupan, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dia bisa kembali. Oke Abi, terima kasih. Sama-sama. Teman-teman semua, ternyata dampak dari kehamilan di luar pernikahan itu sangat amatlah merugikan, terutama bagi anak yang tidak tahu apa-apa tetapi mereka harus menanggung semuanya. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.